Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Puji beserta syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dengan nikmat-nikmatnya di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kita pada kesempatan Jumat siang hari ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah dan iradanya Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita, salat Jumat. Yang mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, baik itu ibadah wajib kita ataupun ibadah sunnah kita, senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir mengajak kepada jamaah Jumat dan tentu juga kepada diri Al-Fakir sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bermakna melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Takwa ini juga menjadi bekal terbaik dalam menghadapi kehidupan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Satu harapan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah ketenangan jiwa. Lebih-lebih hati sebagai komponen paling penting pada diri manusia. Hidup kadang misteri. Kita tidak mesti tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Begitu juga dengan ujian yang akan menimpa kepada kita. Di sini kita dituntut untuk memastikan hati kita tetap lapang, tenang dalam menjalani kehidupan ini. Mesti kadang tidak mudah, tapi melatih adalah sikap yang paling bijaksana. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa cara agar hati kita diberikan kelapangan, ketenangan dalam mengarungi hidup ini. Harapannya adalah agar ridha Allah selalu berpihak baik di dunia, lebih baik atau lebih-lebih kelak di hari akhir. Di antara cara untuk menumbuhkan ketenangan hati yang menghiasi jiwa dan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikehendaki. Dengan zikir hidup ini juga bisa selalu terkontrol, tetap berada di jalan yang dibenarkan oleh syariat. Kalaupun ada kehendak untuk melaksanakan atau melakukan maksiat kepada Allah, maka kehendak itu dapat dikalahkan dengan zikir. Ingat bahwa dalam maksiat ada konsekuensi besar yang harus diterima, berupa balasan atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir atau mengingat Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam, mulai dari menggunakan lisan, hati maupun dengan keduanya, baik secara jahar
atau suara keras maupun secara sir atau suara pelan. Hendaknya kita juga berzikir dalam situasi apapun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya bahwa zikir akan memberikan ketenangan untuk hati seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya hati kita senantiasa akan diberikan ketenangan sebab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang taat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taat ini adalah salah satu sifat orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya yang taat, Allah akan memberikan ketentraman dalam hatinya. Masalah-masalah yang dihadapi akan cepat terurai, bahkan ia akan dilimpahi rizki dari jalan yang tak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal lain yang bisa memberikan ketenangan pada hati kita adalah ikhtiar untuk selalu memperdalam ilmu Allah. Terbesit oleh kita bahwa kadang hati kita kian lapang dan lebih tenang saat mendapatkan pencerahan dari kiai atau ulama yang memiliki ilmu begitu luas atas masalah-masalah yang kita hadapi. Pada saat yang sama, kita menyadari bahwa betapa pentingnya ilmu. Ilmu akan membuka tabir kegelapan, mencerahkan hati yang tertutupi oleh kebodohan. Karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa memanfaatkan sisa usia dan kesempatan ini untuk mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu adalah cahaya yang selalu menerangi pemiliknya sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Cara lain yang juga dapat menenangkan hati yang selain memberikan pertolongan kepada sesama. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang selalu menolong kesulitan orang lain maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang membukakan kesulitan orang lain atau sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Pada umumnya, seseorang akan merasa senang hatinya bila dapat membantu orang lain yang dalam kesulitan. Apalagi ada janji Allah akan memberikan pertolongan juga terhadap orang-orang yang suka menolong. Pun demikian, Allah juga akan selalu memberikan jalan keluar atas berbagai problem di hari akhir kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, yang dapat kita lakukan untuk menjadikan hati ini selalu tenang adalah bertobat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti punya dosa dan kesalahan. Satu cara untuk menghilangkan dosa itu adalah dengan tobat. Tobat yang dimaksud tentu taubatan nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya. Hal ini harus disegerakan. Di samping bertobat, berserah diri kepada Allah juga perlu ditanamkan dalam diri kita. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah kepada Allah, sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan.
Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Artinya, siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat ini. Semua kita selalu diberikan ketenangan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadhiyal haja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.